Ini ada semacam apa itu tanaman atau bagaimana Pak? Ini bisa dijelaskan ya? Tanaman air namanya kayambang. Kayambang katusar mawur atau lebih Itu yang itu Pak. ya, Coba bisa di itu Pak. kayambang mata lele, mata lele. Oh, itu apa namanya Pak? Kayambang katusar mawur. Oh, ini. Katuncar mawur. Mata lele. Mata lele. Umum mata lele Sunda. Manfaatnya apa itu Pak? Bahasa ilmiahnya dakwin. 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 Untuk apa itu Pak? Ini untuk pakan ikan nila khususnya, untuk pakan unggas, ada ayam, bebek. Jadi bebek di sini atau entok di sini tidak memakai huut, dedak. Nah, dedak padi sekam. Itu ya. Jadi pakannya ini anti huut, anti dedak. Cukup dikasih itu aja cukup. Ini sama maggot. Oh, maggot. Ya. Oh, nanti Untuk kita lihat proteinnya, maggotnya seperti apa ya. maggot ini juga proteinnya kan lebih besar daripada ajola. Oh, jadi dicampur tanaman tersebut dengan Ya, maggot. maggot. Untuk pakan Pakan entok, itik, ayam, nila. oh, ikan gitu juga. Ya. Oh, ikan Ikan nila. sama unggas. Oh, gitu. Tuh. Didapatnya dari mana, Pak? Ini dari sawah juga banyak, Pak. Dari sawah juga banyak. Ternyata manfaat juga ya. Sangat bermanfaat. Oh. Bahkan masyarakat di sini kan belum banyak yang mengenal bahwa pakan itu mahal katanya gitu. Sementara kan kalau lihat di luaran sana ya banyak yang memakai kayambang ini untuk pakan unggas sama ikan. Itu tidak pakai modal sedikit pun malah gitu. Berapa hari panennya ini, Pak? Tanaman ini, Pak? Ini kalau kita panen misalkan seukuran ini diambil 30% itu semalam dia penuh lagi. Oh, sehari bisa banyak. 30%. Oh. Misalkan ini dari ukurannya 1 meter, 2 meter, 1 meter ke 2 meter diambil 30%, satu malam itu udah penuh lagi. Oh. Pertumbuhannya sangat cepat. Kira-kira per kilo untuk berapa ekor itik? Kalau kemarin saya punya 200 ekor itu ngabisin ini setengahnya, setengah kolam yang ini. Sehari. Sehari dia tumbuh lagi langsung penuh lagi. Besoknya penuh lagi. Penuh lagi. Besoknya penuh lagi. Berapa ekor? 200 sekarang 200 karena, ekor. Kemarin kan ada alhamdulillah ketemu sama bandar, pengeluarannya dia meminta 100 ekor per minggu. Wah, luar biasa. Waduh. Ya, kalau masyarakat di sini banyak yang mau ikut andil lah. Membantu ya silakan saya tampung. Bapak masuk kelompok atau pribadi ini perusahaan ini, Pak? Ini sementara sih pribadi. Oh, pribadi. Tapi saya juga di sini punya kelompok. Kalau perikanannya saya masuknya di Bulai Jaya. Kalau peternakannya, kalau kehutanan ada Cipunagara. Saya kan ternak tewel madu juga. Oh. Madu kelanceng. Bapak, berarti Bapak apa saja yang diternak sama Bapak? Kalau sementara yang sekarang berjalan itu ya entok, maggot, sama tewel. Kalau dulu ada kroto, kararangge, ada juga emang basicnya ya ikan juga, nila juga jalan, alhamdulillah. Bapak per hari menghasilkan itu bebeknya menghasilkan berapa telur sehari? Kalau kemarin pokoknya per minggu itu harus mengeluarkan 50 ekor. 50 telur. Enggak, kalau bahasa Sundanya jumantung, gumantung bahasa Indonesianya. Ukurannya sebulan setengah, sekitar sebulan setengah itu udah keluar. Bapak menjual anaknya, bibitnya atau telurnya? Saya menjualnya daging, daging. Oh, ini jadi untuk pedaging. Usia sekitar 1,5 bulan. Kalau bandar sih nggak ngambil di usia atau bulunya harus gimana, jadi mainnya di kilo. Oh, di kilo. Mainnya kiloan. Oh, ini masuknya kemana? Ada yang ke Indramayu, ada yang ke Tasik, ada yang ke Bandung, macam-macam. 1 kilo berapa? 1 kilo saya sendiri untuk mengambil dari luaran, dari petani kan ada yang ngejual. Saya ngambilnya 21.000, 20 sampai 21.000 per kilo. Per kilo. Tapi maksimal kiloannya itu 1,5 kilo. Minimalnya 1 kilo 2 on baru diambil. Bapak menjual berapa? Saya ngejual ya lewat dari itu. Oh, ada untung lah dikit ya. Wajar ya gitu. Gitu. Ya, oh gitu. Ini di sini saya mau lihat ini ada macam lumut ya. Lumut. Nah, ini gimana lumut, Mas? Namanya lumut rambut. Ini lumut rambut ini buat ini kan dekat sama Jati Gede. Hmm. Nah, banyak pemancing yang memakai lumut ini. Ya alhamdulillah lumayan lah. Ada yang beli ke sini 5.000, 10.000 setiap hari juga. Pasti ada. Pasti ada. Oh. Dulu saya di sini ternaknya lumut busa. Lumut busa itu sangat bagus buat di Jati Gede.
Tapi banyak yang beralih ke lumut rambut, katanya lebih bagus katanya. Wah, Gitu. luar Saya juga biasa. kurang hobi mancing, jadi saya peternak menyediakan aja gitu. Oh, jadi Bapak ini sebagai peternak lumut. Ya. Nih, Magot? boleh diambil ini lumutnya. Oh. Nih, ini Hmm. lumut rambut. Oh, ini Rambut. namanya Lemes. lumut Iya, rambut. rambut. Ada Berapa dua- ada per dua kilo jenis. Bapak berjual? Saya nggak pakai kilo, mungkin satu gelas itu cuman 5.000 atau 10.000 gimana Satu ya? gelas? Ya, satu gelas. Oh, jadi untuk mancing ya? Ya, untuk pemancing. Namanya Jati lumut gede. apa, Pak? Lumut rambut. Oh. Ada dua jenis yang dipakai di Jati Gede, lumut rambut sama lumut busa. Pak, tadi ngomong-ngomong ada maggot ya? Ya. Coba bisa dilihat, Pak. Siap, Seperti apa maggot silakan. itu, Pak? Itu endoknya lagi pada ngeram. Bebek, Entok. entong. Oh. Nah, pas masuk ya kecium aroma-aroma sampah karena ngambilnya dari sampah Hmm. yang dipakainya masuk. Hmm. Wah, luar biasa kreatif. Bener Bapak ini, Pak. Ini yang mengolah Bapak sendiri? Sendiri. Sementara kalau dulu kan ada yang ikut. Nah, ini pakan dari restoran, hotel, Oh, ini kok Iya. sisa-sisa sisa makanan. makanan. Bapak sendiri yang ngambil? Siap, betul. Ini? Sama semuanya. Ada sayuran, ada buah-buahan, ada nasinya. Kalau nasi kan bisa dicampur buat pakan unggas juga. Hmm. Ini udah habis, saya mau ngambil lagi sekarang. Hmm. Kalau nggak ke rumah sakit Sumedang, ya daerah Jatinangor, ada hotel sama restoran di sana. Oh. Saya ngambil. Maggotnya mana, Pak? Ini. Sini. Nah, ini telur yang baru menetas. Ini baru menetas 2 hari. Ini kecil-kecil kelihatan, baru menetas banget. Loh, kelihatan. Itu baru ini yang ini menetas di sini. Hmm. Ini yang baru masuk. Jadi setiap 2 hari sekali saya masukin itu 250 gram. Ini sekitar 230-an gram. Harga telurnya di sini ya kalau dibuka sih sebenarnya nggak boleh harganya soalnya ini tuh kemurahan. Oh. Kemurahan harga di Bandung kan dari 4.000 ke atas. Kalau saya di bawah itu. Gitu. Itu harganya. Ini magotnya yang ini baru usia seminggu. Ini magot usia seminggu. Seminggu masih kecil-kecil. Ini Masih maggotnya. unyu-unyu. Iya. Nih yang panen ini ya. Ini namanya kalau udah gini disebutnya prepupa. Udah hitam tapi masih bergerak, namanya prepupa. Nah, ini lalatnya. Aduh, nggak kena. Nih lalatnya banyak yang nelor di sini. Tuh. Oh. Ini lalat BSF. Black Soldier Fly, BSF. Oh. Panjang, bukan lalat hijau. Berat, Dia racun bertelur. tidak? Enggak. Dia nelornya di tempat yang bersih. Banyak sekali di situ tuh. Nah, ini namanya telurnya nih. Telurnya di sini. Tapi sebenarnya ada tempat khusus peneloran. Kalau ini lalat yang terbang bebas di alam. Nah, ini yang mau panen. Ini siap diangkat. Ini. Ya, ini mau dijadikan indukan. Oh, ini. Ini jadikan indukan. Ini namanya udah jadi pre-pupa. Kalau udah jadi pupa ya dia nah ini maggot yang mau dipanen. Ini namanya fresh maggot. Ini. Oh, ini. Ini 12 hari sampai 15 hari. Maksimal 15 hari harus panen. Saya masuk ke Jati Gede. Untuk pakan Ikan, nila. Ikan. Nila, emas sama koi. Kalau koi lebih bagus katanya, lebih keluar warna katanya. Oh, ini akan lebih panen ini. Ini mau jadi lalat. Nanti dimasukkan ke sana ke jaring. Jaring BSF. Ini kandang lalatnya di sini. Tuh anak mentoknya langsung dikasih maggot. Oh. Wah, luar biasa. Langsung kasih maggot gitu aja. Ini Bapak memasarkan sendiri atau ada yang mencari ke sini datang? Yang pertama justru saya tidak menjual, fokus ke menjual magotnya, tapi menjual di turunan. Nah, turunan maggot itu yang memakan maggot itu seperti unggas sama ikan, ada lele, ada entok, ya unggas lah, ada ayam gitu. Nah, yang dijualnya itu
unggas. Jadi kalau ada yang membeli magotnya, itu saya bilang bonus. Tapi alhamdulillah kemarin menjual ke daerah Kadipaten 1,5 kintal nyampe 2 kintal per 2 hari. Itu bonus. Kalau entok kan udah yakin 1 minggu sekali itu 50 sampai 100 ekor. Kalau entoknya. Berarti tiap hari Bapak menghasilkan uang terus ya, Pak? Harus. Luar biasa. Nah, ini karena bioponnya kecil, ini namanya biopon. Bak ini namanya biopon. Itu 30 gram per kotak per biopon. Ada aturannya. Harusnya satu kotak ini tuh 15 gram maksimal. Tapi karena ini bioponnya kecil, belum ada modal. Jadi yang itu kan 250 gram yang tadi itu. Satu biopon. Nah, ini namanya biopon migrasi. Nah, ini biopon migrasi. Jadi kalau magotnya udah menghitam, dia akan mencari tempat yang lebih tinggi. Dia akan migrasi sendiri mencari tempat yang lebih kering. Dia akan turun di sini, lalu kita ambil. Nah, kita ambil. Nah, ini namanya pupa. Ini namanya pupa. Dia udah nggak bergerak, udah tapak 1 minggu, nanti dia berubah jadi lalat. Dia ada pelengkungan sedikit di belakang. Terbang. Nah, dia di sini nanti dimasukkan. Setelah dari migrasi ini, dimasukkan ke kandang lalat BSF. Oh, itu yang tadi yang terbang di situ? Betul, ini sebenarnya ini di sini harusnya. Jangan disimpan di luar. Nah, nelonnya di sana. Nelonnya di Egis namanya, tempat peneloran. Oh, ada lagi? Ada khusus tempat peneloran. Oh, nanti seperti ini lagi? Ya, nanti dari sini udah jadi pupa, kayak dimasukin sini. Jadi kan masih pre-pupa. Masih pre-pupa dimasukin ke sini, nanti jadi pupa, setelah jadi pupa masukin ke kandang BSF, kandang lalat. Nanti setelah 1 minggu dia menetas jadi lalat. 1 minggu kemudian bertelur. Setelah bertelur, lalat mati. Kalau yang jantannya setelah kawin mati. Sekitar kurang lebih 4 sampai 8 jam. Setelah bertelur mati. Ngomong-ngomong, Bapak bisa peternak ini latihan atau ikut latihan atau belajar otodidak? Kalau saya dulu ikut pelatihan. Dulu katanya di Sumedang juga ada 100 orang yang ikut pelatihan, cuma ada beberapa orang atau mungkin ada beberapa orang lah yang berhasil. Nah, ada termen keduanya saya ikut cuma 15 orang. Nah, yang berjalan mungkin alhamdulillah saya sendiri dari 15 orang itu. Udah berapa tahun, Pak, Bapak menggeluti peternakan ini? Baru sekitar 1,5 tahun lah. Apa kendala-kendalanya? Mungkin ada kendalanya. Yang jadi kendala kalau di magot itu, kalau misalkan tergantung dari tujuan budidaya magot. Kalau tujuan budidaya magotnya buat ternak sendiri, pakannya bebas apa saja. Dari pasar lah, atau pakai ampas tahu lah, karena kita dari Sumedang, banyak tahu, ya kita bisa pakai ampas tahu. Kalau misalkan tujuannya buat bisnis, ya tetap pakannya harus pakai SOD. SOD itu ya sisa olahan dapur atau sampah organik dapur. Kita harus mencari sendiri. Harus mencari sendiri. Oh, gitu ya. Dulu saya beli SOD-nya itu, sampah dapurnya itu beli dulu saya. Tapi alhamdulillah sekarang karena disupport dari wilayah Bandung, DLH, Dinas Lingkungan Hidup dari Bandung, ya alhamdulillah sampah dari Bandung itu saya bisa menghancurkan di sini tuh 2 ton 1 minggu sampah organik. 2 ton 1 minggu. Di sini aja. Di sini aja. Oh. Nah, tinggal pengolahan di anorganiknya kayak plastik. Nah, saya lagi meminta saran dari Dinas Lingkungan Hidup, mau dibikin paving block, entah mau dibikin apa gitu dari plastiknya itu buat sumber penghasilan di warga sini. Gitu. Sekarang saya lagi nunggu bantuan lah. Untuk memelihara ini Bapak memerlukan waktu khusus atau sampingan aja gini? Enggak, ini sampingan aja. Oh, gitu. Setelah sholat subuh biasanya saya ngerik telur. Ngerik telur paling ini setengah jam juga enggak lah. Ngerik telur kita ambil, udah masuk, tinggal siapin media di sini, tinggal simpen, ya udah beres. Ngasih pakan paling 1 jam juga enggak lah. Ya udah beres gitu aja. Apakah tidak mengganggu aktivitas Bapak bekerja di kantor? Sangat tidak mengganggu. Sangat tidak mengganggu. Kecuali kalau ada yang pesanan dari jauh, tolong diantar. Misalkan saya ke Kuningan, nah saya pasti nganter gitu. Nah, saya izin ke kepala desa mau
nganter magot gitu. Gitu. Mungkin ada harapan-harapan ke depannya untuk mengembangkan penguritan ini, Pak? Harapannya ya buat petani-petani di sini, khususnya petani unggas sama ikan, sebenarnya sih kalau buat pakan itu sebenarnya sangat murah sekali daripada mengandalkan pakan pabrikan yang melambung terus gitu kan. Nah sebenarnya magot ini bukan pakan alternatif, justru saya berkata kalau ini pakan unggulan. Ini pakan unggulan buat unggas sama ikan. Karena saya pun di sini ternak entok tuh ya dalam usia dari menetas sampai menjual itu sampai 50 hari itu ya modalnya tuh paling saya ngambil 1 ton ke Bandung buat bensin doang sama tenaga. Kadang berangkatnya kan sore jam 4, datang ke sana jam 7, pulang nyampe sini jam 10 malam. Gitu udah. Oh, berarti Bapak ini dalam sebulan puluhan juta ya menghasilkan uang ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Lebih dari itu mungkin. Luar biasa. Ini perlu diikuti oleh warga lainnya untuk bisa menghasilkan. Ada yang ikut. Ini soalnya pekerjaan yang mudah ya? Sangat mudah sekali. Kalau kemarin kan saya nyampe alhamdulillah lah ada saya jadi narasumber di daerah Indramayu, daerah udah 3 kali jadi narasumber. Saya pengennya itu ya lebih ke wilayah sendiri lah, diutamakan wilayah sendiri. Bisa, pasti bisa. Masa wilayah orang lain saya kasih pelajaran tentang budidaya maggot, pasti wilayah sendiri enggak. Nah, itu yang terutamanya. Jadi Bapak siap memberikan pelajaran kepada warga yang siap untuk belajar gitu? Betul, sangat betul sekali. Bapak siap untuk memberikan pelajaran? Sangat siap. Bahkan banyak Pak, dari Cibugal juga udah turun ke sini, dari BUMDesnya, dari Malangbong ada yang ke sini, BUMDesnya, terus Karang Tarunanya ada yang ke sini, terus dari Buah Dua juga ada yang main ke sini, tapi dari wilayah saya di sini khususnya Wado belum ada Pak. Bapak memerlukan berapa awal biaya ini Pak? Awal biaya saya di sini karena saya masih belajar dulu 500.000. 500.000, kandangnya juga masih kecil, kandang BSF-nya ini cuma ukuran 2x2 meter persegi. Dulu masih kecil, penghasilan telurnya cuma 30 gram sampai 15 gram per hari. Kan kalau beli itu 3 ribuan lah, paling minimalnya 3.000. Mahalnya 4.000 sampai 5.000 1 gram. Tinggal dikali kita butuh berapa gram gitu. Nah kalau misalkan dulu saya dengan modal 500.000 itu ya cuman beli asbes sama ini kan ada dibikin biopon gini. Ya murah lah gitu, nggak terlalu ini. Nah hasil dari sini berkembang. Alhamdulillah. Jadi sebesar ini juga masih belum maksimal sebenarnya, masih pesanan-pesanan dari luar masih banyak? Alhamdulillah, sangat banyak. Ya itu tadi Pak, jadi kita terlayani? Belum. Karena masih produksi sedikit? Masih produksi. Malah Jawa Timur dia memintanya seminggu itu lebih dari 2-4 ton. Ton, bukan kilo kintal lagi ya? Iya. Udah mencapai tonan permintaan? Betul. Bapak belum bisa melayani? Belum, karena belum ada barangnya? Belum. Dia udah ngontek terus. Waduh, luar biasa. Sistemnya timbang bayar. Nggak usah nunggu berapa ini, timbang bayar. Saya udah ngontek ke beliau, ya silakan ditunggu katanya gitu. Tapi minimal ya 2 ton lah, jangan sampai rugi di operasional katanya gitu. Wah, luar biasa. Gitu. Harapan-harapan ke depannya nih Pak, nanti untuk pengembangan ini Bapak sendiri? Ya mudah-mudahan dari instansi terkait ada yang melihat ini, terus ya bisa membantu utamanya dari sampah yang anorganik, buat pengolahan sampah anorganik seperti plastik ya dibikin kayak mudah-mudahan jadi paving block atau jadi balok atau jadi papan. Saya udah lihat dari YouTube juga sangat bagus lah gitu, peluangnya gede. Gitu. Masih ada potensi yang sangat banyak potensinya yang masih digali di sini, banyak banget. Cuma persoalan butuh modal. Bukan modal sih, tapi kemauan mungkin juga, ada kemauan. Ya. Kalau modal banyak nggak ada kemauan juga. Betul, tidak nyambung ya. Betul. Nah, jadi ada kemauan, ada modal. Gitu. Gitu. Nah, suhu juga di sini Pak sangat berpengaruh sekali. Dulu saya di sini ternak ulat Jerman. Saya belajar sampai tahu ilmunya, cuman kesalahannya saya tidak menanyakan suhu. Yang paling dominan di sini itu yang harus dipertanyakan buat peternak, pemain di perikanan juga, suhu banyak yang tidak dipertanyakan. Suhu yang paling bagus di Wado sini, daerah Wado sini, kecamatan Wado sini, suhunya di kisaran 24 ke atas, bahkan nyampe 33. Sekarang aja suhunya 31,4 derajat Celcius. Sedangkan lalat BSF ini bisa mampu bertelur di suhu 28 nyampe 32.
Lewat dari 32 dia tidak bertelur. Kurang Mati. dari 28 dia tidak bertelur. Bukan mati, tidak bertelur. Gitu. Jadi suhunya harus di 28 nyampe 32. Ada aturannya ya. Suhu yang paling berpengaruh. Dulu saya ulat Jerman, saya mengalami kerugian nyampe 60 juta. Habis satu mobil lah katanya. Ya, tapi saya nggak putus harapan, saya bangkit lagi, alhamdulillah ketemu sama maggot, saya pelajari ternyata suhu yang berpengaruh. Karena siklus bermainnya. Jadi kalau kita nggak punya lalat, kita nggak punya telur. Kalau nggak punya telur, kita nggak punya maggot. Gitu. Untuk menghasilkan lalat ini kan dari maggot. Gitu. 45 hari dari lalat ke lalat lagi. Lalat jadi telur, jadi maggot, jadi pupa, prepupa, pupa, jadi lalat lagi. Itu 45 hari. Oh, luar biasa. Gitu. Siap. Terima kasih Pak atas Sama-sama. informasinya Pak ini. Semoga bermanfaat Amin, ya Pak. amin ya rabbal alamin. Sip. Ayo deh sok. Getek halus. Iya jangan ditunda-tunda nu kieu mah. Kamari mah ke 200 siki atuh. Jadi teh. Tuh. Nah, ieu ge kudu dihalangan ya. Nauk ge teu meunang base. Tuh, dihalangan ku ieu jadi nauk teh teu bersentuhan langsung jeung media ieu. Jangan bersentuhan langsung gitu. Nauk teh mun bersentuhan langsung base we gagal. Gitu. Allah. Segede kieu lamun ngajual baraha? 15.000. Malah 1.000 ngajualan teh. Sehari saminggu sabaraha ratus ngajualan. Iya, kebutuhan daerah Tangerang ke sana jangan disebutin namanya. Kebutuhannya 500 ekor Per hari? per bulan. Per bulan Umur 500? 1 minggu. Umur 1 minggu? 1 minggu. Untuk diternak atau Diternak, pasti diternak. Di pembesaran. oh pembesaran. Pembesaran. Itu aya tempatna pembesaran ngenogeun. Ya, Gitu. ngandong tuh. Ah nya tuh bau-bau teh kayak kieu mah. Pan aya syaratna, Pak. Ya. Naon? Kalau orang di tempat orang lain mungkin bau Heeh. lebih menyengat karena di sini sampah. Heeh. Saya punya penetralisir namanya Eco Engine. Jadi itu kumaha eta? Dibuatnya dari buah-buahan, cuman lama 6 bulan baru bisa dipanen. Hasil jadi Eco Engine. Kayak Dari maksud 1 kumaha? liter itu dicampur sama 1 ember. Tinggal semprot gini aja. Eta teh keur. Penetralisir bau. Jadi mulai bau. Iya, buat ngepel, buat cuci piring, obat luka juga kalau dipatuk ular atau apa juga bisa. Insya Allah ada Namanya penetralisir. Eco Engine. Eco Engine. Eco Engine. Nah ini di sini pembuatannya, disimpan di sini, udah disimpan masukin sini, ya tinggal dibuka. Eta hasilnya. Nah, Eta teh naon wae jerona? ya mah cai. Cai terus? Cai. Ya hasilnya kan pertama dari sini buah-buahan. Buah-buahan disimpan 6 bulan. Airnya setelah 6 bulan nanti Ampasna dipiceun. Nah, dipiceun. Ampasnya dibuang jadi air, warnanya pekat, enggak seperti ini, pekat. Warnanya pekat kayak teh. Cuman lebih pekat dari ini. Buah-buahan teh naon wae eta nu di dinya? Segala macam jenis buah, yang penting tidak busuk. Gitu. Oke. Dan tidak berkulit keras seperti durian. Kayak semangka, nanas, gitu bisa dipakai. Lamun erek kieu nu kitu teh buah-buahan anu seger. Seger. Kulit, Bah. Oh, kulitna. Kulit. Jeruk kulitna. Kulit. Kalau ya jeruk kulit yang di ininya. Tapi terus? yang dominan kalau jeruk dipakainya sama apa? Kulit cangkang pembungkus bulir. Heeh. Nah, itu yang dipakai. Oh, hampasna meureun. Hampas. Oh. Dihirup ini juga nggak apa-apa. Ini juga nggak apa-apa, yakin. Eco Engine. Kalau ada yang luka, borok, apapun bisa pakai Eco Engine, sembuh. Seperti ya, cepat kering. Tapi masih dirahasiakan, jangan dibumingkan katanya. Udah pada tahu sih. Udah rahasia umum. Iya.